Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita masuk ke kuliah pertemuan kelima ya, di mata kuliah akuntansi biaya. Materi kita hari ini itu mengenai analisis perilaku biaya. Nanti di akhir kita akan bahas mengenai contoh soal bagaimana memisahkan biaya tetap, biaya campuran menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ya, untuk dasar saya jelaskan dulu sedikit mengenai konsep perilaku biaya. Jadi dalam konsep perilaku biaya ini setiap aktivitas itu memiliki input dan outputnya. Nah, input dari aktivitas itu apa? Yaitu merupakan sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas untuk memproduksi atau menghasilkan output. Sumber daya yang dikonsumsi tadi akan berubah bergantung atas hubungan antara biaya dan aktivitas perusahaan. Nah, beberapa biaya jumlah totalnya akan mengalami perubahan dalam aktivitas. Sedangkan biaya lain biasanya itu relatif tidak berpengaruh selama aktivitas perusahaan normal atau tidak melebihi dari kapasitas normal. Nah, dalam konsep perilaku biaya ini, pola perilaku biaya tadi dapat diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitasnya. Jadi, berdasarkan perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas tadi, biaya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai apa itu biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Di sini saya ulang kembali untuk mereview pemahaman dari semua ya. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam rentang aktivitas yang relevan tertentu dan selama aktivitas perusahaan belum sepenuhnya full capacity. Nah, biasanya di sini ada biaya sewa, biaya penyusutan, asuransi. Biaya tetap persatuan berubah secara proporsional dengan adanya perubahan volume aktivitas. Jadi, biaya tetap itu merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Jadi ada batasan kapasitas yang dibolehkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita memisahkan biaya campuran tadi ke biaya tetap dan biaya variabel? Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan biaya sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Yang umum kita pakai itu ada dua, itu ada yang pertama metode titik tertinggi dan terendah atau height and low point. Yang kedua metode kuadrat terkecil atau least square atau analysis regression. Untuk metode titik tertinggi dan terendah, ya dalam metode ini biasanya biaya tetap dan biaya variabel dihitung menggunakan dua titik, yaitu titik tertinggi dan titik terendah. Karena keduanya mewakili kondisi dari dua tingkat aktivitas yang ada di bawah. Jadi nanti kita tentukan satu titik tertingginya dan satu titik terendahnya yang kemudian kita bandingkan. Kita lihat contoh ya. Oke, contoh pertama, PT Momo mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk peralatan mesinnya selama 5 bulan pertama. Observasi yang dilakukan memaparkan data-data sebagai berikut. Bulan Januari, jam mesin 1000 jam mesin, biaya pemeliharaannya itu Rp1.500.000. Bulan Februari, jam mesinnya ada 1.800, biaya pemeliharaannya Rp1.530.000. Bulan Maret, jam mesinnya 2.200,
biaya pemeliharaannya ada Rp1.760.000. Bulan April, jam mesinnya 2.400, biaya pemeliharaannya ada Rp2.160.000. Bulan Mei, jam mesinnya 2.600, jam mesin, biaya pemeliharaannya berjumlah Rp2.600.000. Nah, pertanyaannya, hitunglah biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan metode Height-Arrow dan Least-Square. Jadi, dua metode ini kita gunakan ya untuk menghitung misalnya biaya tetap dan biaya variabel. Mari kita kerjakan yang pertama, yaitu menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Ya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikannya menggunakan metode titik tertinggi dan terendah tadi, yaitu yang pertama, kita hitung selisih biaya dan selisih kegiatan. Nah, kegiatan di sini di contoh soal itu dijabarkan melalui jenis antara data tertinggi dan data terendah atau terkecil. Kita lihat ya di contoh di kolom jam mesin. Kita cari titik tertinggi berapa di bulan Mei, yaitu sebesar di kolom biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan di bulan Mei di antara kelima bulan ini kita bandingkan mana yang paling tinggi biayanya. Ketemu di bulan Mei sebesar Rp2.600.000. Itu untuk biayanya. Nah, untuk jam mesin ternyata sama di bulan Mei sebesar 2.600 jam mesin. Titik terendahnya paling rendah kita lihat nih di biaya pemeliharaan antara kelima bulannya itu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan jumlah jam mesinnya itu juga ada di bulan Januari sebesar 1.000 jam mesin. Nah, kemudian kita cari selisih ya antara titik tertinggi dan titik terendah masing-masing di kolom jumlah biaya dan jumlah jam mesin. Kita cari ya dua titik tertinggi dan titik terendah. 2.600 dikurangi 1.500 ketemu Rp1.100.000. Jumlah jam mesin 2.600 dikurangi 1.000 jam mesin ketemu Rp1.600. Sudah ketemu selisihnya. Langkah kedua, kita mencari biaya variabel. Biaya variabel di sini disimbolkan dengan B. Ya, caranya bagaimana? Kita bagi selisih biaya tadi dengan selisih unit ya produk. Selisih unit produk atau kegiatannya. Dalam hal ini jumlah jam mesin. Jadi biaya variabelnya dengan Rp1.100.000 kita bagi dengan 1.600 jam mesin ketemu Rp687,5. Ini biaya variabelnya sudah ketemu ya. Nah, langkah yang ketiga kita hitung biaya tetap. Simbolnya biaya tetap itu A. Dengan kita menggunakan persamaan biaya, lalu kita masukkan komponen-komponen dari persamaan biaya tadi. Jadi umumnya persamaan biaya itu total biaya disimbolkan dengan Y ya. Total biaya sama dengan A ditambah BX. Kita mau cari A, maka kita keluarkan A sama dengan Y sama dikurangi BX. Y-nya kita ambil dari jumlah biaya. Kalau pakai yang tertinggi, titik tertinggi, maka X-nya ini tadi juga pakai titik yang tertinggi. Kalau misalnya Y-nya kita pakai titik terendah, X-nya juga pakai titik terendah. A misalnya kita pakai titik yang tertinggi ya, A sama dengan Rp2.600.000 dikurang dengan kurung DX. D-nya tadi 687,5. 687,5 dikali berapa jam mesin?
yang tertinggi 2.600. Kita kalikan 2.600. A sama dengan Rp2.600.000 dikurangi Rp1.787.500. Ketemu 812.500. Biaya tetapnya. Nah, A, biaya tetap, biaya variabel sudah ketemu, kita masukkan ke dalam persamaan biayanya. Persamaan biayanya tadi Y sama dengan A ditambah BX ya. Jadi Y sama dengan, masukkan A-nya berapa? Rp812.500 ditambah biaya variabelnya 687,5 X. X ini menunjukkan satuan berapa misalnya jam mesin nanti yang digunakan, gitu ya. Ini metode yang pertama, sangat sederhana, titik tertinggi dan terendah atau high and low point. Metode yang kedua, metode least square. Ya. Langkah-langkahnya, jadi ada rumusnya. Rumusnya untuk menghitung biaya variabel dan biaya tetap berbeda. Untuk biaya variabel, B sama dengan dalam kurung sigma X dikalikan Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N, ya. Jadi ini maknanya berbeda. Jangan mau diperhatikan lagi, ya. Sigma X Y dengan sigma X dikali sigma Y itu maknanya berbeda. Kemudian sigma X kuadrat dengan dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat juga maknanya berbeda, ya. Kemudian biaya tetapnya rumusnya sigma Y dibagi N dikurangi dalam kurung B dikali tutup kurung sigma X dibagi N, ya. Jadi yang biaya tetap ini kita bagikan dulu nih. Sigma X-nya dibagi N, baru dikalikan B. Ya. Dari rumus-rumus di atas, maka kita dapat variabel-variabel yang kita butuhkan untuk bisa mengerjakan dengan menggunakan metode least square. Ya. Apa saja itu variabel? Ada variabel X, variabel Y, variabel XY, dan variabel X kuadrat. X di sini lihat merujuk ke soal ya, contoh soal tadi itu jam mesin, Y-nya itu untuk biaya pemeliharaan. Jadi disejajarkan. X 1000 jam mesin, Y-nya tadi Rp1.500.000. Nah, X-nya 1.800, Y-nya 1.530.000. X-nya 2.200, Y-nya 1.760.000. X-nya 2.400, Y-nya 2.160.000. X-nya 2.600, Y-nya 2.600.000. Kemudian kita cari variabel XY. XY ini maksudnya X kali Y. Berarti mana? 1000 X, variabel X dikalikan dengan variabel Y. 1000 dikalikan 1.500.000. Ketemu 1.500.000.000. Begitu seterusnya sampai ke 5. Ya. Kemudian variabel X kuadrat. X kuadrat berarti X dikalikan X. 1000 dikali 1000. Ketemu 1 juta. 1.800 dikali 1.800 ketemu 3.220.000. 2.200 dikali 2.200 ketemu 4.840.000. 2.400 dikali 2.400 ketemu 5.760.000. 2.600 dikali 2.600 ketemu 6.760.000 rupiah. Masing-masing variabel ini kita jumlahkan, ya. Sigma di sini artinya jumlah. Jumlah dari X, variabel X
Ya, dari N1 sampai N5, 1000 ditambah 1800 dan seterusnya ketemu 10.000. Sigma Y dari 1.500.000 sampai 2.600.000 ketemu 9.550.000 rupiah. Kemudian sigma variabel XY kita jumlahkan dari 1.500.000.000 rupiah sampai 6.760.000 rupiah ketemu 20.070 juta rupiah. Kemudian variabel X kuadrat dari 1 juta sampai 6.760.000 ketemu 21.600.000 rupiah. Nah, setelah variabel-variabel ini kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumusnya masing-masing. Kita cari dulu biaya variabel ya. Di rumusnya dalam kurung sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N ya. Jadi masukkan dulu variabelnya masing-masing. Sigma X dikali Y ya. Sigma X dikali Y adakah? Nah, ada nih 20.070 juta rupiah. Masukkan di sini. Dikurangi dalam kurung sigma X. Sigma X mana? Ya, 10.000 dikali sigma Y. Sigma Y mana? 9.550.000 rupiah. Dibagi N. Berapa banyak? Berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Ya. Dibagi sigma X kuadrat. X kuadrat nih ya, sigmanya 21.600.000 rupiah dikurangi sigma dalam kurung sigma X. Dalam kurung sigma X itu adalah 10.000 tutup kurung kuadrat dibagi N-nya 5. Satu-satu kita kerjakan. 20 juta 20.070 juta dikurangi, nanti kita bagikan dulu, kita kalikan dulu 10.000 dikali 9.550.000 dibagi 5 ketemunya 19 juta. Kemudian 21.600.000 dikurangi, kita kalikan dulu 10.000 kuadrat dibagi 5 ketemunya 20 juta rupiah. Oke. 20.070 juta dikurangi 19.100 juta ketemunya 970.000 rupiah dibagi 21.600.000 dikurangi 20 juta ketemu 1.600.000 rupiah ketemu hasilnya 606,25. Ini untuk biaya variabel. Biaya tetapnya masukkan ke rumusnya. Sigma Y dibagi N dikurangi dalam kurung B dikali sigma X dibagi N. Ya. B sigma Y 9.550.000 dibagi N-nya dari 5 tadi ya. Dikurangi B-nya ketemu 606,25 kali yang kurang 10.000 dibagi 5 ya, ketemu 1.910.000 dikurangi 1.212.500 sama dengan 697.500. Nah, jadi variabel biaya tetap dan biaya variabel sudah kita temukan hasilnya, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan biayanya. Y sama dengan A ditambah IX. A-nya berapa? Y sama dengan 697.500 ditambah B-nya 606,25 X rupiah. Ya. Kira-kira sangat mudah untuk dipahami. Nah, untuk memperlancar pemahaman adik-adik semua, ini ada tugas latihan 1 dan 2
Boleh dikerjakan dua-duanya, boleh satu aja. Satu aja lah, latihan pertama ya. Silahkan dikerjakan, ditulis tangan, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui poster. Baik, demikian pemaparan penjelasan dari materi kita hari ini mengenai analisis perilaku biaya. Saya tunggu, jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Ya sudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.